Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini bisa bertemu kembali. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya semoga dulur-dulur yang menyimak konten ini senantiasa berkelimpahan kenyamanan, kebaikan, rezeki, dan keberkahan. Amin. Dulur-dulur sekalian, ini di kesempatan ini saya akan menyampaikan ya tentang salah satu cara membawa gacuan di lomba dengan jarak jauh ya. Dengan jarak jauh di mana berangkat itu memakai sepeda motor ya. Seperti yang sering saya lakukan selama ini. Nah, mungkin dari dulur-dulur semua, apabila bagi dulur-dulur yang kira-kira ada kesamaan dengan saya cara melombanya, yaitu lomba melombakan burung pada jarak yang jauh dan memakai sepeda motor, itu mungkin ini bisa disimak ya, itu begitu. Sedangkan bagi dulur lainnya yang tidak memakai sepeda motor tetapi jarak tempuhnya termasuk jauh begitu, nah ini mungkin nanti ada kemiripannya, nah ini mungkin bisa disimak, itu begitu ya. Nah, ini adalah versi dari saya, mudah-mudahan kalau ada kecocokannya, nah itu nanti bisa dipakai ya, gitu begitu. Baik, kita ulas ya. Yang pertama adalah cara membawa ya. Jadi burung-burung yang saya lombakan di tempat jauh itu tentu saja syaratnya yang satu, burungnya harus dalam kondisi siap ya. Burungnya harus dalam kondisi siap, fisiknya sehat. Yang kedua, kira-kira juga bakal faktornya tampil, dan nantinya kita cara membawanya bagaimana agar tepat, itu begitu ya. Nah, baik, kita bahas ya. Yang pertama, bahwa burung yang akan dibawa di lomba yang jauh di mana kita menargetkan juara, ini tentu persiapannya memang harus sungguh-sungguh ya guys ya. Harus sungguh-sungguh. Selain kondisi burungnya, selain juga caranya membawa kita tepat, tentu saja fisik kita sendiri juga harus sudah siap ya. Dengan begitu, kondisi kita, fisik dan lain-lain harus sudah siap. Dan kalau kita sudah siap, nah ini kelanjutannya tadi, bagaimana menyiapkan burungnya, bagaimana menyiapkan langkah-langkahnya yang tepat, nah itu begitu. Demikian, terus kita bahas sekarang. Kalau kita sudah siap ya perjalanan jauh, bagaimana menyiapkan burungnya? Nah, burungnya juga harus sudah kita persiapkan ya. Burungnya kita persiapkan, misalkan hari Senin itu kita beri vitamin atau mineral begitu. Sedangkan hari Kamis malam atau Jumat malam ini kita kasih jamu. Nah, itu begitu. Jamunya ini di kesempatan lainnya itu sudah saya sampaikan ya. Nah, itu begitu. Jamunya yang untuk anget itu bagaimana?
jamu yang tidak anget itu bagaimana, yang bisa merangsang bunyi, mempengaruhi burung itu agar nanti rajin bunyi. Nah, di kesempatan channel di kesempatan konten saya yang lainnya itu sudah saya jelaskan ya. Itu begitu. Nah, burungnya harus disiapkan sehat dan siap untuk manggung. Terus sekarang cara bawanya ya. Cara bawanya, ini burung untuk jarak jauh, ini benar-benar harus burung yang sudah teruji ya, sudah memang burungnya itu oke. Maka burung ini kalau menurut saya ini harus yang sudah dilatih sebelumnya, harus bisa masuk kotak. Jadi kalau saya lebih condong kalau pakai sepeda motor itu ya harus pakai kotak ya. Kalau masih burung itu berada di dalam sangkar, berada di punggung kita dalam sangkar, itu dia banyak goncangan, akhirnya kurang istirahat, itu begitu. Maka haruslah burung yang sudah kita latih saat dibawa itu harus dalam kondisi di dalam kotak, itu begitu. Di kesempatan lainnya itu juga sudah saya jelaskan ya, memakai kotak ini tidak langsung ya, jadi harus dilatih ya, itu begitu. Nah, ini anaknya gimana? Ini apa diuraikan di sini ya, cara melatih itu ya. Ya enggak apa-apa lah ya gitu ya. Jadi dilatih, misalnya melatihnya agar terbiasa dalam kotak itu mungkin dalam seminggu itu 2 kali atau 3 kali itu dimasukkan kotak ya. Malam hari dimasukkan kotak, terus pagi dimasukkan ke sangkarnya lagi. Itu kira-kira seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, itu selama kira-kira 2 bulan lah, itu begitu ya. Jadi cukup lama. Kalau sudah terbiasa begitu, sudah makin oke, terus dilatih juga. Saat kita ke rumah teman, walaupun tidak ada keperluan apa-apa, itu kita membawa burung itu dalam kotak ya. Misalnya dalam jangka waktu antara 3 jam sampai 5 jam itu kita latih begitu. Itu begitu. Kalau sudah oke dalam kotak, dia sudah terbiasa, dia merasa tenang, nah itu baru kita melakukan perjalanan ini baru bisa. Jadi harus dilatih dulu. Satu di dalam kotak. Yang kedua, misalnya saya perjalanan ke Kendal, itu berangkat jam 2. Jam 2. Itu saya dalam berangkat itu harus sudah membawa kacang hijau yang sudah saya masukkan kotak kecil ya. Saya masukkan botol yang kacang hijau itu direndam dalam air, dalam botol kecil. Nah, itu begitu. Gunanya apa guys ya? Gunanya pada saat nanti itu di tengah perjalanan, misalnya jam 5, itu kita keluarkan dari kotak, kita ambil burungnya, misalnya setengah 5 atau jam 5 ya, biar dia ada makan sedikit, minum sedikit, lalu sebelum kita masukkan kembali ke kotak ini, jadi saya ulangi itu, kita ambil dari kotak, kita masukkan sangkarnya. Di sangkarnya dia makan, minum beberapa saat. Setelah akan kita berangkat lagi, kita ambil. Nah, ini sebelum masuk kotak lagi, itu kita kasih kacang hijau. Itu antara 7 sampai 11 kacang hijau lah begitu ya. Nah, itu begitu. Lalu melanjutkan lagi. Jadi kalau satu contoh itu kan, saya misalnya perjalanan selama ini dari Malang itu ke Kendal, nah itu kira-kira jam 5 sore itu kira-kira nyampe di Nganjuk ya, itu di Nganjuk. Nah, itu saya kasih kacang hijau itu. Apabila itu sudah dilakukan, lalu kelanjutannya kita melanjutkan lagi. Nah, itu kalau saya perjalanan bersepeda motor itu ya semalam tidak tidur guys ya. Semalam tidak tidur, pagi langsung melombakan. Yang trik begitu itu saya lakukan di perjalanan saat ke Kendal, ke Ungaran, Semarang ya, saat ke Solo, saat ke Salatiga, itu begitu.
Jadi di tengah perjalanan, kalau berangkatnya jam 2, maka saat jam 5 itu kita istirahat. Dalam perjalanan kita kasih kacang hijau, itu begitu. Saat ke Jember juga begitu ya, saat ke Banyuwangi juga begitu. Di tengah perjalanan harus kita kasih kacang hijau. Demikian. Terus apabila saat sudah pagi hari, perlu dikasih kacang hijau apa tidak ya? Nah, ini kalau saya melihat membanding-bandingkan saya dengan yang lain itu berbeda. Yang lainnya itu pagi hari dikasih lagi kacang hijau ya, itu begitu. Tapi kalau saya sudah tidak, cukup. Yang penting kita usahakan nyampe di tempat itu misalnya jam 5 atau setengah 6 ya, itu begitu. Terus biar burungnya itu makan sendiri, itu begitu guys ya. Dengan dia fisik sudah siap begitu, harapan kita dia kinerjanya menjadi bagus di lomba dan dapat meraih juara, itu demikian. Demikian guys ya. Jadi kesimpulannya pada saat perjalanan jauh itu burung usahakan jangan banyak mengalami goncangan. Kalau pakai sepeda motor ya pakai kotak, kalau pakai mobil terserah ya, bisa pakai kotak atau tidak di dalam kotak, itu begitu. Satu itu. Yang kedua, datang di tempat lomba jangan terlambat, itu begitu, supaya ada kesempatan untuk burungnya istirahat, itu begitu. Terus apa lagi agar sukses? Ngecas burung di pagi hari perlu apa enggak ya? Saya kira kalau saya itu perlu sebentar aja, tapi ya kita buka bahwa dia itu mengetahui sekelilingnya, nyaman, bisa melihat temannya sehingga birainya muncul sambil dia makan, minum, itu begitu. Kira-kira waktunya setengah jam ya. Nah, setelah itu waktu yang panjang masih menunggu lombanya, itu kita kerodong lagi. Kalau saya itu begitu. Gitu ya. Demikian guys, yang mudah-mudahan menginspirasi. Salam jabat erat selalu. Semoga terus semakin sukses dalam setelah silaturahmi, sukses juga dalam meraih piala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.